오늘이 가면 내 20대는 끝난다. 당신 6시간 후에 죽어. 내가 본 건 네가 칼에 찔려 쓰러지는 순간까지야. 왜 내가 죽어야 되는데? 왜 그런지 나도 몰라. 그냥 보여. 어떤 사람의 미래. 지금까지 내가 본 예지 전부 다 현실에서 그대로 일어났어. 내가 미래를 바꿀 수 있긴 한가? 바꾸진 못할 거야. 내가 만약에 너라면 지금부터 널 죽일 만한 사람을 찾을 거야. 사회에 불을 들었다는 동거인 신혼이의 증언이 있었으면 주변에 자기가 예언자라고 말하는 사람이 있니? 그 남자 말이야. 예언자 살인사. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang mengetahui tentang masa depan seseorang. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini hanya di DRN Film. Mari kita lanjut and let's go. Seorang wanita bernama Jung Yun berjalan di tengah keramaian. Dari seberangnya ada seorang pria yang terus menatapnya ketika lampu lalu lintas berubah hijau. Pria itu pun mendekati Jung dan mengatakan bahwa dia akan mati dalam 6 jam kemudian. Dahulunya Jung Yun bekerja di jasa pengiriman paket. Dia juga pernah bekerja sambilan di sebuah minimarket, di mana Jung berteman dengan seorang detektif bernama Park. Hari itu adalah hari ulang tahunnya, jadi ia meminta si Park untuk mentraktirnya. Jung bekerja sangat keras. Dia pernah kabur dari rumah ibunya karena merasa di sana dia hidup seperti di neraka. Jung hanya ingin hidupnya berubah jadi lebih baik, tapi semua itu tidak mudah. Selesai bekerja, Jung pun mengirim pesan kepada temannya bernama si Ichung untuk bertemu. Nah, sehari-harinya si Ichung ini selalu menyemangati hidupnya dengan perjuangan agar ia tidak menyerah dan tetap hidup. Lalu pria misterius itu menghampiri Jung Yun dan memperhatikannya. Pria itu pun berkata Jung akan mati dalam 6 jam kemudian. Jung merasa heran dan aneh, dia tidak mengenal pria ini. Tapi kenapa ia langsung berbicara tentang mati? 20대는 끝난다. 당신 6시간 후에 죽어. Pria misterius itu pun bilang dia melihat kematiannya Jung Yun. Jung Yun pun merasa ini semua cuma omong kosong. Jadi dia segera pamit karena buru-buru ingin menemui temannya. Tapi pria itu pun bilang bahwa Jung Yun tidak akan menemui temannya itu. Jung pun mengabaikan perkataan pria misterius itu dan tetap pergi menuju temannya. Tapi ternyata temannya ini adalah janji untuk menonton dengan pacarnya. Jadi dia tidak bisa bertemu dengan Jung. Jung lalu kembali kepada pria misterius ini dan menyelamatkan Jung karena hampir tertabrak di persimpangan. 까지 내가 본 예지 전부 다 현실에서 그대로 일어나. Jung pun bilang seharusnya pria itu tidak menyelamatkannya, karena dia juga berkata bahwa malam ini Jung akan tewas. Tetapi pria itu justru senang jika Jung tidak mati, karena dia juga berkata bahwa malam ini Jung juga akan tewas. Tapi pria itu justru senang jika tadi Jung mati, karena artinya prediksinya salah. Karena selama ini dia tidak pernah salah dalam memprediksi. Hal itu pun terbukti saat pria tadi bilang bahwa Jung tidak akan menemui temannya itu. Pria itu pun juga bilang dia bisa melihat takdir orang lain. 5 jam 49 menit lagi, Jung akan tewas karena ditusuk oleh seorang pria. Jung pun meminta pria itu untuk tidak mengganggunya lagi atau dia akan menelpon polisi. Nah, pria itu pun bersikeras dan dia melihat masa depan dari sebuah jam. Di tempat yang berbeda, kepolisian menemukan jasad seorang wanita bernama Kim Hae-je, berusia 23 tahun yang tewas karena ditikam. Perkiraan kematiannya antara jam 11 malam sampai jam 12 pagi. Senjata dari pembunuh tidak ditemukan di TKP. Diduga pelakunya melakukan aksi tempat lain dan membuang jasadnya Yeji di sana. Ponsel Yeji diperiksa dan ditemukan rekaman seorang pria yang mengatakan bahwa Yeji sebentar lagi akan tewas. Saat penyelidikan kasusnya Yeji ini, ternyata ada korban lain. Dia adalah Soyeon. Sebelum kematiannya, ada seorang laki yang tidak dikenalnya mengirimkan surat ancaman pembunuhan. Surat itu bertuliskan bahwa Soyeon akan mati dalam 8 jam kemudian. Kemudian Jung pun menanyakan, apakah ini semua hanya permainan atau mereka sedang syuting drama? Pria ini berkata bahwa dari dulu ia bisa melihat masa depan siapapun jika dia mau. Jung pun bertanya bagaimanakah dan siapakah yang menusuknya. Pria itu tidak tahu siapakah orangnya, tapi yang jelas Jung nantinya akan ditusuk di bagian dada. Jung juga bertanya bagaimanakah dia tahu bahwa 6 jam lagi ia akan tewas. Pria itu pun melihat dari jam tangan dan baju yang digunakan Jung. Sama dengan hari ini, Jung belum sepenuhnya percaya. Jadi dia pamit untuk pergi. Tapi pria itu sekali lagi meyakinkan bahwa apa yang dia lihat ternyata tidak pernah salah.
Jung memintanya untuk membuktikan perkataan itu. Di tempat berbeda, polisi masih mencoba melihat petunjuk-petunjuk yang mereka temukan tentang kasus pembunuhan berantai ini. Tetapi karena kurangnya petunjuk, akhirnya mereka pun menemui jalan buntu. Salah satu penyidik punya ide untuk mencari tahu dari orang yang mengirimkan surat ancaman dan juga orang yang menguntit korban. Ada kemungkinan dua orang ini adalah orang yang sama, karena di korban kedua ini sebenarnya ada dua panggilan sebelum kematiannya. Tetapi panggilan itu dilakukan lewat telepon umum dan anehnya tidak ada CCTV di sana. Seolah hal ini sudah direncanakan dengan matang sekali. Tetapi salah satu penyidik menemukan rekaman dashboard mobil pada kasus kematian Kim Ye-ji. Dan saat ini rekaman tersebut sedang diperiksa sebelum pergi. Ketua penyidik minta seluruh anak buahnya untuk mencari petunjuk lainnya. Setelah itu pria tersebut bercerita bahwa 11 bulan yang lalu dia melihat masa depan seorang wanita yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam bagasi. Pria itu juga mencoba untuk memperingatkannya, tapi wanita itu tidak percaya. Bulan lalu, pria ini juga melihat masa depan wanita lain yang sedang disekap di sebuah pabrik. Wanita itu lalu dikam sampai tewas. Pria ini tidak tahu di mana dan kapan pastinya kejadian itu akan terjadi. Jadi dia tidak bisa membantu. Perlahan Jung mulai percaya ucapan dari pria itu. 어떻게 죽는데? 내가 본 건 네가 칼에 찔려 쓰러지는 순간까지야. 왜 내가 죽어야 되는데? 왜 그런지 나도 몰라. 그냥 뭐야 어떤 사람의 일일까? 지금 Tapi tiba-tiba Jung ingat bahwa dulu temannya pernah diuntit seseorang. Jung lalu menelpon temannya dan minta alamat si penguntit. Dia ingin meriksa sesuatu, tapi temannya ini melarang Jung karena hal itu sangat berbahaya. Jung memaksanya sehingga temannya pun setuju, tapi ia diminta untuk tidak ke sana sendirian. Karena Jung selalu dibuntuti oleh pria misterius ini, Jung lalu menelpon detektif Park dan membatalkan pertemuan mereka karena dia ada sedikit urusan. Di jalan temannya memberikan alamat si penguntit ini. Ternyata tadi Jung sempat bertanya ke pria misterius tersebut apakah dia bisa mengubah masa depan. Pria itu pun menjawab tidak, tapi jika dia jadi Jung, dia akan mencari siapakah pembunuhnya. Kemudian Jung bilang ke pria misterius itu bahwa beberapa hari ini ada orang yang terus menguntitnya. Jadi jika Jung akan dibunuh, dia yakin bahwa pelakunya adalah pria yang menguntitnya itu. Jung pun menceritakan bahwa dulu Jung pernah bekerja di sebuah klub. Dia dibayar untuk berkencan dengan seorang pria selama 3 jam. Karena sangat butuh uang, ia pun melakukannya. Setelah berkencan, terkadang pria itu juga sering memberikannya hadiah. Jung juga pernah memberikan gantungan kunci boneka untuk pria itu. Selama kencan, pria itu hanya diam dan tidak pernah minta hal yang aneh. Sementara itu rekannya detektif Park mengingatkan tentang kasus penangkapan pemilik klub prostitusi yang pernah ditanganinya. Ternyata kedua korban itu juga pernah bekerja di klub tersebut. Dan ada satu kasus bunuh diri yang mungkin juga berhubungan dengan kasus ini, di mana korbannya ini juga bekerja di klub tersebut dan mendapatkan surat ancaman yang sama sebelum memutuskan untuk bunuh diri. 남성으로부터 살해 예고를 들었다는 동거인 친언니의 증언이 있었습니다. 혹시 지금 주변에 Kedua polisi melimpahkan kasus ini ke detektif Park. Setelah mereka pergi, kedua polisi ini menghapus sebuah aplikasi di HP-nya. Sementara itu, Jung melanjutkan ceritanya di mana penguntitan tersebut terjadi 1 bulan yang lalu setelah klub itu tutup. Nah, surat dan beberapa paket milik Jung menghilang dan dia juga sering mendapatkan telepon misterius di malam harinya. Jung sebenarnya sempat melaporkan hal ini kepada polisi, tapi karena kurangnya bukti, polisi tidak melanjutkan penyelidikannya. Pria tersebut berpikir mungkin pelakunya adalah orang lain. Jung juga tidak tahu karena klub ini tidak bisa memberikan informasi pribadi ke pelanggannya. Klub juga melarang mereka bertemu secara pribadi. Jadi, Jung yakin bahwa orangnya adalah pria yang sering memakai jasanya untuk berkencan. Kembali kepada detektif Park, rekannya merasa kesal karena di kasus ini dia yang sangat berkontribusi mencari petunjuk. Tapi kenapa kasusnya jadi dilimpahkan ke detektif Park? Park meminta rekannya ini untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Ketua polisi pasti punya alasan. Ternyata setahun yang lalu, klub ini ketahuan mempekerjakan anak di bawah umur. Jadi Jung diminta keterangan. Nah, kasus ini dulunya diselidiki oleh detektif Park. Itulah alasannya kenapa Jung mengenal detektif Park. Jung di sini tidak tahu siapakah yang bekerja di sana. Dia hanya mengikuti arahan sesuai aplikasi untuk bertemu dengan klien-kliennya. Park pun merasa Jung tidak pantas melakukan pekerjaan seperti itu. Jung jadi sangat kesal. Dia melakukan beberapa pekerjaan setiap harinya hanya untuk bertahan hidup. Sementara itu terlihat seorang pria yang terus membuntuti mereka berdua. Jung sampai di alamat yang dicari. Ternyata pria yang dicarinya itu sudah pindah dari sana. Tadi paginya,
Jung pun bertanya kepada pemilik rumah itu apakah dia tahu kemana pria itu pergi. Tetapi pemilik kontrakan berkata bahwa pria itu akan pulang ke kampung halamannya. Dia akan naik perahu di jam 1.30 malam. Di waktu yang sama, pria yang buntuti mereka ternyata adalah seorang polisi. Polisi ini melaporkan hal itu ke Detektif Park. Detektif Park mintanya untuk memotret pria yang bersama Jung, yang beberapa saat kemudian rekannya pun mengirimkan fotonya. Jung saat ini bertanya ke pria tersebut apakah takdir benar-benar bisa diubah atau takdir memang seharusnya terjadi. Jung masih punya waktu 3 jam lagi. Jadi pria tersebut menanyakan apakah Jung tidak menemui seseorang, entah itu keluarganya ataupun orang lain. Sementara itu, Detektif Park bertanya kepada rekannya yang meriksa rekaman dashboard mobil. Tapi rekannya ini masih belum jelas karena pelakunya terlalu jauh dari mobil. Jadi gambarnya tidak begitu jelas. Nah, kemudian pria misterius itu merasakan kesakitan. Ternyata dia melihat masa depan lagi. Ada sosok wanita tua yang belum pernah dilihat olehnya. Dia terlihat sangat sedih, tapi wanita tua itu sangat mirip dengan Jung. Ada beberapa keluarga yang datang untuk menemani. Jung lalu teringat bahwa neneknya mengalami kecelakaan 2 minggu yang lalu dan saat ini mereka di rumah sakit. Jung pun mencoba untuk menelpon seseorang tapi tidak bisa. Tiba-tiba Jung melihat laki-laki yang dia cari. Laki-laki itu mendekati dan pria misterius itu langsung melindungi Jung. Laki-laki itu bilang dia akan kembali ke kampung halamannya. Dia lalu mengambil sesuatu dalam tasnya. Jung ketakutan, tapi itu hanya gantungan kunci boneka yang pernah diberikan Jung waktu itu. Laki-laki itu lalu pamit. Kemudian Jung bertanya kenapa laki-laki itu selalu mengikutinya. Laki-laki itu menjelaskan bahwa dirinya hanya kesepian dan dia berharap Jung mau berteman dengan dirinya. Jung ternyata selama ini salah paham. Laki-laki itu lalu pamit untuk pergi. Lalu Jung mendapatkan kabar kalau neneknya sudah sembuh. Dia jadi meragukan perkataan dari pihak tersebut. Di kantor polisi, mereka berhasil memperjelas wajah pelaku. Salah satu petugas mengenali wajah itu yang ternyata adalah pria misterius dan dia merupakan pacar dari Soyeon, korban pertama. Sementara Jung yang bingung harus kemana, mulai masuk ke gang kecil dan pria tersebut terus mengikutinya. Kemudian rekannya Park menanyakan apa kira-kira alasan pria tersebut ingin membunuh pacarnya. Park pun bilang mungkin itu sebuah hukuman baginya. Pacarnya sudah mencoreng nama baiknya dengan bekerja di klub tersebut. Tapi pria itu juga terlihat pintar untuk membuat alibi. Rekannya lalu bertanya lantas apa alasannya juga membunuh korban lainnya. Park pun berasumsi mungkin pria tersebut ingin bersihkan orang-orang tidak berguna di dunia ini. Rekannya ini lalu menunjukkan foto ketua polisi bersama dengan Soyeon si korban kedua. Di mana beberapa hari yang lalu ketua polisi ini diperkenalkan dengan Soyeon oleh pemilik klub tersebut. Dan Soyeon ini memberikan kartu nama aplikasinya. Aplikasi itu hanya bisa diakses dengan barcode di belakang kartu nama itu. Detektif Park ternyata sudah tahu akan hal itu karena dia pernah melihatnya langsung. Rekannya pun langsung bertanya kenapa selama ini Detektif Park menutupi fakta ini. Detektif ini pun berpikiran lain. Jika kepala polisi tangkap dan diperiksa, mungkin kasus pembunuhan berantai ini akan kehilangan arah dan malah jadi kasus korupsi di kepolisian. Saat ini prioritas mereka adalah menangkap pelakunya. Detektif Park lalu melaporkan ke ketua polisi bahwa pelakunya adalah pria tersebut yang bernama Junwo, pacar dari Suyeon. Kepala polisi yang membaca berkasnya jadi khawatir karena ini ada hubungannya dengan klub Maze. Jadi kemungkinan dia juga akan ikut terseret. Percayakan semua ini kepadanya, dia akan membereskan semua ini. Di sisi lainnya, Junwo bertanya dia mau kemana. Jung ingat dia dulu pernah membeli alat perlindungan diri di daerah dekat sana. Jung lalu menemui seorang pria yang biasa menyediakan senjata, di mana dia meminta pria itu untuk memberikan sesuatu untuk melindunginya dari tusukan pisau. Tiba-tiba, sebuah telepon masuk. Junwo yang tinggal sendiriannya terus menatap pisau di hadapannya. Detektif Park ternyata menelpon Jung. Park menanyakan apakah ada pria yang mengaku melihat masa depan. Jung penasaran dari mana Park tahu. Park bilang bahwa pria itu adalah tersangka kasus pembunuhan berantai. Jung hanya diam, dia tidak bisa berkata apa-apa. Detektif Park meminta Jung untuk pergi ke suatu tempat. Dia yang akan menangkap Junwo di sana. Ternyata Junwo mendengarkan percakapan mereka berdua. Mereka berdua pun pergi dari sana. Jung kemudian pergi ke sebuah basement. Jung yakin di sana dia akan mati. Basement itu tampak sepi dan waktu mereka hanya tinggal sebentar lagi sebelum Jung ditikam. Jung tidak melihat pria lain di sekitar sana kecuali Junwo. Petugas yang membutuhkan Jung tiba-tiba ditelepon oleh ketua polisi yang memintanya untuk kembali ke kantor dan menyerahkan kasus ini kepada Detektif Park. Ternyata Detektif Park yang menemukan lokasinya Junwo ini tidak dilaporkan ke rekan-rekannya yang lain.
Saat ini detektif Park bergegas menuju ke sana. Waktu sisa 11 menit lagi. Jung terlihat sangat bingung, dia ketakutan, tapi Park tidak juga datang. Melihat Jung yang terus saja gelisah, Junwo mengatakan bahwa tidak ada yang mempercayai ucapannya. Junwo mendekati Jung, dia tahu Jung tidak menelpon seorang dan setelah itu dia mulai tidak mempercayainya. Jadi Junwo penasaran siapakah sebenarnya orang yang menelpon Jung tadi. Jung ketakutan tapi Junwo mengingatkan bahwa waktunya sisa 3 menit lagi. Jung mencoba kabur tapi dia malah terjatuh. Junwo pun mencoba membantunya tapi Jung menolak. Junwo pun memohon agar Jung mempercayainya. Lalu Park datang dan menodongkan senjatanya. Junwo lalu mengeluarkan pisau yang baru saja dibelinya. Park memintanya untuk membuang pisau itu, tapi Junwo menolaknya. Dia hanya ingin melindungi Jung dari si pembunuh. Park pun mengatakan, justru Junwo lah pembunuhnya. Dia berkata bohong, agar Jung percaya dan mengiringnya ke sana. Itu jugalah yang dilakukan Junwo selama ini ke para korban-korbannya. Junwo lalu melihat tato di tangan kanannya detektif Park. Junwo lalu sadar bahwa pembunuhnya adalah detektif Park sendiri. Junwo sangat marah dan mencoba menyerang Park, tapi Park langsung menembaknya. Park langsung mendekati Jung yang saat ini shock. Jam pun telah menunjukkan tepat pukul 12 malam dan inilah waktunya Jung ditusuk. Jung ketakutan dan Park mengambil pisau milik Junwo. Park bilang dia sudah menyiapkan kado ulang tahun spesial untuk Jung. Si Park pun mulai berubah, dia terlihat seperti seorang psikopat. Jung pun lalu menanyakan apakah alasan Park membunuh korban-korbannya. Park mengaku perbuatannya, dia melakukan hal ini dengan alasan untuk menghukum orang-orang yang menurutnya sampah. Sekarang gilirannya Jung untuk dihukum. Park lalu menusuk dadanya Jung. Junwo bangkit dan langsung menyerang Park. Park berusaha meraih pisau dan langsung menghentikannya. Park berusaha meraih pisau dan langsung dihentikan oleh Junwo. Junwo bertanya kenapa Park membunuh pacarnya. Jung berteriak meminta Junwo untuk berhenti. Karena jika diteruskan Junwo malah yang akan membunuh Park. Polisi lalu datang dan Junwo dibawa oleh polisi. Kemudian Jung pun menunjukkan rekaman pengakuan dari Park. Junwo akhirnya dibebaskan. Jung berterima kasih kepada Junwo karena sudah menyelamatkannya. Esok harinya Junwo cerita bahwa tahun yang lalu pacarnya ini tewas. Junwo sebenarnya melihat takdir masa depan dengan pacarnya ini. Tapi dia tidak tahu kapan dan di mana pacarnya ini akan tewas. Jadi Junwo tidak bisa berbuat apa-apa. Saat pemakamannya Junwo ini melihat masa depan teman pacarnya ini. Junwo sebenarnya menceritakan penglihatannya ini ke mereka. Tapi mereka tidak ada yang mempercayainya. 3 wanita tersebut pun akhirnya tewas. Akhirnya Jung sadar bahwa ketiganya bekerja di klub Maze ini. Jadi jika dia mengikuti salah satu dari pekerjaan itu, dia mungkin akan menemukan pembunuhnya. Itulah alasan Junwo ini terus saja mengikuti Jung. Untungnya Jung menggunakan jam, jadi dia bisa tahu kapan Jung ini akan dibunuh. Mereka merasa urusannya sudah selesai. Junwo pun langsung pergi dari sana. Tapi suatu hari tanpa sengaja, mereka bertemu lagi di persimpangan. Junwo bilang bahwa nenek tua yang dia lihat waktu itu adalah Jung. Jadi Jung akan berumur sangat panjang sampai menua. Jung akan mati 60 tahun lagi. Dan film pun berakhir. Sangat menarik sekali. Terima kasih telah menonton channel ini and see you.